Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Kiki. Saya dari kelas IPS 3 dengan NIM 2421010929. Di kesempatan kali ini saya ingin bertanya, apa sih media pembelajaran itu? Seberapa penting sih? Dan apa manfaatnya bagi siswa? Nah, itu yang akan saya bahas untuk beberapa saat ke depan. Proyek pengembangan yang saya lakukan ini ditujukan untuk diimplementasikan pada siswa di SMP Al-Muhibin, SMP yang saya datangi dan saya observasi pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Fokus utama dari proyek ini yang mana tertuang dalam judul yang saya ambil, pengembangan media pembelajaran berbasis video animasi edukatif pada mata pembelajaran IPS untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di SMP Al-Muhibin. Sebelum masuk ke detail produk, saya ingin menguraikan sedikit alasan mendasar mengapa proyek ini penting. Berdasarkan hasil observasi saya di SMP Al-Muhibin, pembelajaran IPS sering kali dihadapi pada tantangan rendahnya keterlibatan atau keaktifan siswa. Siswa di sini cenderung menganggap materi IPS itu sering hafalan yang padat, terutama pada materi yang berumpun sejarah. Berangkat dari masalah tersebut, saya melangkah untuk mengembangkan sebuah solusi berbasis teknologi digital berupa video animasi ini. Karena kalau misalnya di sebuah pelajaran sejarah itu, kalau misalnya mereka diajak berangan-angan, pastinya mereka bertanya-tanya seperti apa sih. Makanya saya mencari terobosan dan saya membuat video animasi ini. Itu alasannya mengapa saya mengambil video animasi edukatif, biar mereka tahu bagaimana ilustrasinya tentang sejarah masa lampau atau sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Nama media dan fokus materi. Masuk ke poin kedua, mengenai nama produk yang dikembangkan. Produk ini beri nama resmi media pembelajaran basis video animasi edukatif. Media ini sengaja didesain spesifik untuk memuat kompetensi dasar atau capaian pembelajaran pada materi pergerakan kebangsaan Indonesia atau materi sejarah yang saya berikan untuk kelas 8. Mengapa materi ini yang saya pilih? Karena tentang sejarah di tahun 1908 hingga masa kemerdekaan melibatkan banyak sekali lini masa peristiwa, nama tokoh, nama organisasi modern seperti Budi Utomo, Syarikat Islam, hingga Indonesia Barat. Jika materi yang kompleks ini hanya disampaikan secara konvensional, siswa akan kesulitan menangkap esensi dan nilai perjuangannya. Oleh karena itu, nama media ini yaitu mempresentasikan fungsinya, yaitu mengemas sejarah dalam bentuk animasi yang mendidik. Mari kita bedah bahan dan bentuk media. Poin ketiga adalah aspek teknis mengenai bahan dan bentuk media. Di sini kita akan membaginya ke dalam dua sub analisis, yaitu analisis pembentuk atau bahan dan analisis wujud fisik penyajiannya atau bentuk. Yang pertama, analisis bahan media. Karena media ini berbasis digital audio visual, maka bahan baku yang saya gunakan adalah
bukanlah benda fisik, melainkan elemen-elemen multimedia digital. Unsur yang pertama adalah aset grafis dan ilustrasi. Bahan visual ini dipilih dengan palet warna yang cerah namun tetap ramah di mata anak usia SMP agar psikologis dapat memicu rasa ketertarikan siswa. Berlanjut pada unsur yang kedua, ini adalah yang mana karakter animasi bergerak. Tokoh-tokoh sejarah dianimasikan dengan gerakan yang dinamis, tidak kaku, sehingga mereka bisa membayangkan seperti apa sih peristiwa masa lalu, dan biar peristiwa masa lalu itu akan terasa hidup. Unsur yang ketiga adalah teks penjelas atau subtitle. Ini berfungsi sebagai penekanan agar mereka itu memahami apa yang dibahas dan juga paham akan kalimat-kalimat yang mereka belum ketahui, dan mereka belajar juga apa itu istilah asing. Unsur yang keempat adalah audio atau dual track. Bahan audio ini memadukan musik latar belakang atau background yang menggunakan voice over atau pengucapan dan intonasi yang tepat, artikulasi yang jelas dan tidak monoton. Yang kedua itu analisis bentuk media. Wujud akhir dari produk ini berbentuk file digital format MP4 berkualitas HD. Mengapa bentuk ini yang dipilih? Bentuk digital ini memberikan sifat fleksibilitas tinggi. Media ini diunggah secara publik melalui platform video seperti YouTube, sehingga wujudnya bisa menjadi jejaring yang bebas untuk diakses dimanapun di dalam internet. Karena media yang ditayangkan dapat ditayangkan dimanapun siswa berada, tidak hanya di kelas, di rumah pun juga bisa. Kalau di kelas kan bisa menggunakan fasilitas kelas seperti proyektor atau lewat komputer dan fasilitas-fasilitas lain. Beralih ke fungsi media dalam pembelajaran. Saya akan menjelaskan 3 fungsi utama yang diadopsi oleh media video animasi edukatif ini dalam ekosistem pembelajaran di SMP Al-Muhibbin. Fungsi yang pertama itu adalah fungsi kognitif atau pemahaman konsep. Fungsi ini berjalan dengan cara mengkonkretkan hal-hal yang abstrak, membayangkan suasana rapat pemuda Sofia tahun 1908 yang mana sangat sulit bagi anak zaman sekarang jika hanya membaca dari teks tulisan. Video animasi ini berfungsi sebagai jembatan visual yang menyederhanakan rumitnya alur sejarah menjadi kronologi cerita yang runtut, sehingga mempermudah penalaran kognitif siswa. Yang kedua, ini adalah fungsi afektif dan motivasional psikologis. Inilah inti dari judul proyek saya. Fungsi media di sini adalah sebagai stimulus untuk membangkitkan emosi, empati, dan motivasi intisik siswa karena melihat karakter animasi tokoh sejarah pejuang, yang mana fokus perhatian siswa akan terkunci pada media tersebut sehingga tidak menciptakan rasa bosan. Dari rasa bosan itu akan digantikan dengan rasa ingin tahu oleh siswa. Peningkatan perhatian inilah yang secara otomatis menjadi indikator utama meningkatkan motivasi belajar siswa. Ketiga, ini ada fungsi efisiensi pembelajaran bagi guru. Bagi guru IPS,
Media ini berfungsi sebagai alat bantu mengajar yang menghemat waktu penjelasan verbal, karena dari sini guru tidak perlu lagi melakukan metode ceramah satu arah selama berjam-jam untuk menggambarkan sebuah peristiwa, karena fungsi penjelasan tersebut sudah didelegasikan secara efektif kepada media animasi selama beberapa menit. Aktivitas juga ada aktivitas validasi dan koordinasi oleh guru. Setelah diskusi kelompok selesai, setiap perwakilan kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil analisis mereka di depan kelas. Pada momen inilah peran guru sebagai fasilitator dan validator bekerja secara krusial. Guru memberikan konfirmasi, juga meluruskan jika ada miss dari apa yang belum bisa dipahami oleh siswa, dan memberikan penguatan terhadap siswa. Misalnya, guru mempertegas bahwa semangat persatuan yang ditunjukkan oleh para tokoh pemuda dalam video animasi tersebut adalah fondasi utama yang memungkinkan bangsa kita untuk mencapai kemerdekaan. Proses konfirmasi ini memastikan bahwa pengetahuan yang diserap siswa dari media video animasi ini tidak sepotong-sepotong, melainkan utuh, valid, dan sesuai dengan capaian pembelajaran yang tertuang dalam kurikulum. Sebagai penutup dari pasca tayang, guru melakukan evaluasi formatif instan untuk mengukur sejauh mana retensi informasi atau daya ingat siswa bertahan selama atau setelah menonton media video animasi ini. Evaluasi ini dilakukan menggunakan salah satunya kuis interaktif singkat, yang mana siswa ditantang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial terkait ini masa pergerakan nasional. Di sini menarik karena siswa memiliki retensi memori yang kuat berkat bantuan visio dan audio dual track dari media animasi. Dan proses menjawab kuis ini tidak lagi menjadi momok yang menakutkan, melainkan menjadi aktivitas yang menyenangkan bagi mereka melalui 3 sub tahap pasca tayang yang komprehensif ini. Keberadaan media video animasi edukatif berhasil diintegrasikan secara total ke dalam model pembelajaran aktif yang berpusat pada siswa. Yang terakhir ini penutup dan kesimpulan. Kesimpulan pertama, ini akar masalah dan ketepatan solusi. Pengembangan media pembelajaran berbasis video animasi edukatif ini merupakan sebuah jawaban konkret dan solusi terhadap problematika real yang terjadi di SMP Al-Muhibbin. Karena kita tidak bisa menutup mata bahwa rendahnya motivasi belajar siswa pada materi sejarah pergerakan kebangsaan bukan disebabkan oleh ketidakmampuan siswa dalam belajar, melainkan karena keterbatasan media instruksional yang mampu menjembatani pikiran mereka. Dengan hadirnya media berbasis video animasi ini juga sebagai jurang pemisah antara materi sejarah yang abstrak dan padat dengan daya tangkap siswa yang bersifat visual atau auditori berhasil dijembatani dengan sangat baik. Kesimpulan yang kedua, integrasi bahan, bentuk, dan fungsi yang saling menguatkan. Secara konseptual, produk ini dinyatakan layak dan efektif karena adanya keselarasan mutlak
antara 3 variabel utamanya. Pada variabel pertama yaitu dari segi bahan, pemilihan elemen grafis, karakter bergerak, teks penjelas, dan audio dual track dirancang berbasis psikologi perkembangan anak remaja SMP. Kedua, dari segi bentuk, ini yang mana sudah formatnya HD atau berbasis cloud storage atau itu, memberikan fleksibilitas akses tanpa batas ruang waktu. Ketiga, fungsi media ini terbukti secara teoritis mampu mengoptimalkan fungsi kognitif, menyentuh fungsi afektif untuk mendongkrak motivasi intrinsik siswa, serta menyebabkan efisiensi manajemen waktu bagi guru di dalam kelas. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.